Ya, Ya, sebentar. Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di hari ini kita mempelajari dari paket 8-nya, temanya tentang mengenal rangkaian jumlah atau kalimat yang kedudukannya la mahalla, tidak ada kedudukan, maksudnya tidak dalam keadaan marfu, mansub, majrur atau majzum yang baginya tidak ada i'rab atau tidak bisa di-i'rab dalam rangkaian jumlah. Pertama kita buka contohnya adalah di Al-Baqarah ayat 3. Kita buka dulu ya, 3 Al-Baqarah. Saya baca arti per kalimatnya. Ayat nomor 2, berakhiran lafadz lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, dengan atau kepada yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan sholat. Di sini ada lafadz alladzina. Dari segi penamaan isimnya sudah kita kenal. Alladzina adalah isim mausul, kalau dibaca lengkap ismul mausuli mabniun ala fathin, karena akhirnya na. Isim mausul mabni ala fathin. Nah, sekarang silakan dicatat. Di Al-Quran, kalau kita nemu ayat yang awalannya aladina, itu kedudukan dalam i'rabnya ada tiga pilihan. Ya, catat ya. Kalau nemu ayat yang awalannya aladina, maka aladina di ayat itu kedudukan sebagai apa kedudukannya? Maksudnya dalam keadaan apa? Ada 3 keadaan. Yang pertama, bisa sebagai fi mahali rof'in, dalam keadaan marfu atau rofa. Kenapa marfu? Karena sebagai khobar. Loh, khobar dari apa? Khobar dari mubtada. Mana mubtadanya? Tersembunyi mahdufi. Apa aslinya mubtadanya? Takdiru hum. Ya, hum. Contoh seperti ini aslinya, lil mutakina humul ladina titik-titik. Jadi hudan lil mutakin, petunjuk bagi orang bertakwa. Yani mereka lah orang-orang yang titik-titik. Nah, jadi ini. Jadi aladina di awal ayat bisa dianggap sebagai fi mahali rofin, karena sebagai khobar untuk lafadz hum yang ada sebelum aladina yang tersembunyi. Ya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau akhir ayat sebelumnya itu isinya bentuk jamak. Ya, misalnya jamak mudzakkar salim, ya. Kalau ada ayat akhirannya bentuk jamak, misalnya jamak mudzakkar salim, kemudian ayat berikutnya yang baru ternyata ada aladina, maka boleh tengah-tengah dibayangkan lafaz hum sebagai mubtada'nya, aladina khobarnya. Ini. Jadi aladina di awal ayat boleh dianggap mahali, punya kedudukan. Fi mahali, dalam kedudukan atau dalam keadaan rofa. Fi mahali rof'in khobaru. Khobar apa? Khobarnya apa? Khobarul mubtada'i al-mahdufi. Khobar untuk mubtada yang tersembunyi, takdiruhu yang aslinya adalah berbunyi hum. Mubtadanya berbunyi hum. Tapi dengan syarat. Syaratnya adalah akhir ayat sebelum aladina itu harus jamak. Misalnya jamak mudzakkar salim, karena yang mudzakkar salim ketemu aladina. Ini boleh aladina dianggap sebagai khobar kalau sebelum aladina adalah isimnya jamak mudzakkar salim. Ini yang pertama. Aladina fi mahali rof'in. Yang kedua, aladina bisa fi mahali jarrin. Dari mana taunya? Di sini. Kita lihat. Lil mutakina, li kan huruf jar, li bagi siapa? Al mutakina, orang bertakwa. Nah, orang bertakwa yang titik-titik. Jadi aladina bisa sebagai sifat. Sifatnya bagi profil orang bertakwa itu. Makanya karena mutakina majrurun bili, maka aladina karena sifatnya al mutakina, maka ikut majrur juga. Jadi mabni ala fatihan fi mahali jarin naktun, sifat bagi lil mutakina. Cuma istilah naktun ini kajian paket 9. Ya. Fi mahali jarin. Kenapa jarin ikut-ikutan? Isim sebelumnya itu. Kalau sebelumnya adalah marfu'un, dia marfu'un. Kalau sebelumnya isimnya adalah mansubun, aladina fi mahali nasbin. Jadi ngikuti. Kenapa? Karena namanya sifat, mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati adalah marfu'un, maka aladina fi mahali rof'in. Kalau sebelah kanan adalah
majrurun, maka aladina fi mahali jarrin, dan sebaliknya kalau sebelah kanan adalah mansubun misalnya, maka aladina fi mahali nasbin. Ini jadi karena sifat maka dengan yang. Lil mutakinal ladina dibaca wasol. Lil mutakinal ladina bagi orang-orang yang bertakwa yang titik-titik. Yang titik-titik. Jadi sebagai sifat bagi mutakina. Karena sifat maka i'rabnya mengikuti yang disifati. Karena mutakina majrurun, maka aladina dianggap fi mahalli jarrin. Bagi orang yang bertakwa yang beriman kepada titik. Yang adalah sifat bagi orang-orang bertakwa. Ini yang kedua. Aladina bisa dianggap sebagai fi mahalli jarrin kalau dianggap sebagai sifat naktun. Sifat bagi lafadz al-muttaqina atau isim sebelumnya. Yang ketiga, aladina bisa juga dianggap sebagai badal apa? Pengganti. Contoh di sini, hudan lil muttaqin. Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa sih orangnya itu? Ya ini orang-orang yang, jadi sebagai alias. Orang pertama adalah dari seakan-akan kalau mutakin saya hapus, maka li adalah memajurkan aladina. Jadi hudan lil mutakin, sekarang dihapus mutakinnya. Hudan lil ladina yu'minuna, sama seperti itu. Kenapa? Kalau ini sebagai badal pengganti dari al mutakina. Maksudnya mutakinnya dihapus nggak masalah. Nggak masalah, sudah terwakili oleh aladina. Lil ladina, hudan lil ladina. Jadi badalun. Namanya badal berarti apa? Alias, istilah kasarnya. Alias. Jadi hudan lil mutakin, petunjuk bagi orang bertakwa. Orang bertakwa alias orang-orang yang titik. Oh berarti perbuatan yu'minuna, yu'minuna adalah perbuatan orang-orang yang mutakin. Gitu maksudnya. Jadi saya ulangi, aladina dalam awal ayat punya 3 status. Sebagai khobar, yang kedua sebagai naktun sifat, yang ketiga sebagai badal. Cuma 3 dari Quran, gak ada yang lainnya. Jadi aladina awal ayat cuma 3 tulisannya. Silakan milih, tergantung kata berikutnya sebelumnya itu sendiri sebelumnya. Jadi aladina bisa sebagai khobar yang tersembunyi untuk mutada, Yang kedua aladina sebagai naktun sifat dari isim sebelumnya. Yang ketiga aladina sebagai badal atau pengganti. Dan sebelum tergantung artinya pengen diharikan apa di sini? Pengen diharikan kepada profil mutakina, maka aladina sebagai badal. Kalau diharikan sebagai sifat yang mutakina, maka aladina adalah naktun. Jadi tergantung kasarnya, tergantung pesanan. Pesanan artinya, ingin dijadikan apa aladina di sini? Dari sifatnya al-mutakin, maka aladinatun. Kalau dianggap sebagai profilnya al-mutakin, karena profil sebagai badal. Badal. Itu seperti itu. Kalau sebagai penjelasan untuk mutakina, maka khobar bagi lafadz hum. Hum pengganti al-mutakin itu sendiri akhirnya. Jadi, aladina awal ayat punya 3 mahallun. Punya 3 keadaan i'rab. Ya, bisa sebagai khobar, bisa sebagai naktun atau sifat, bisa sebagai badal atau pengganti. Ini khusus aladina. Berikutnya, sekarang aladina ada kaidahnya. Aladina itu sebelah kiri aladina harus jumlah filia. Ini kaidah umum ini. Ya, sebelah kiri aladina harus jumlah filia. Tidak boleh jumlah ismiyah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada, berarti ada rangkaian kalimat itu sembunyi kalau ada. Tapi nggak boleh. Jadi aladina sebelah kiri plus kan sebelah kiri pasangannya. Aladina sebelah kirinya harus jumlah filia. Nah, jumlah filia yang ada di sebelah kiri aladina itu keadaannya adalah la mahalla, tidak ada keadaan atau kedudukan baginya dari i'rab. Maksudnya, contoh ini, yu'minuna itu apa kedudukannya? Apakah marfu'un, apa mansubun, apa majzumun? Nggak bisa diterka. Maksudnya nggak punya status. Nah, nggak punya itulah dinamakan la mahalla. Nah, kenapa nggak punya? Jawabannya adalah karena di dalam lafadz alladzina terkandung himpunan orang-orang yang dalam perbuatan yang sama. Makanya dalam kaidah penulisan i'rab atau sunnah bahasa Arab, sebelah kiri alladzina harus jumlah filia. Apa? Perbuatan. Kenapa? Karena aladina Putus.
Putus. Suatu lafaz Wah, putus-putus, Ustaz. Ulangi, Ustaz. Putus-putus. menghimpun orang-orang yang zaman Musa ada orang beriman. Ya, bentar. Saya kirim lagi kalau putus. Bentar. Putus, ya. Sekarang kelihatan? Putus-putus suara tadi, Ustaz. Ulangi. Arabnya belum? Belum, Ustaz. Tadi putus, Belum, jadi ya? nggak ada suaranya tadi. Ya, sebentar. Bentar dulu. Bentar. Saya kirim lagi. Bentar. Sayang masalahnya ilmunya nggak. Ya, bentar. Nah, sekarang di layar kelihatan di layar? Belum ya? Belum. Belum? Ya, belum. Bentar dulu. Kan tadi di sini sinyalnya putus. Bentar. Sekarang kelihatan di layar? Alhamdulillah ada. Nah, ya, nah sekarang saya teruskan. Kelihatan. Jadi, saya ulangi singkat. Aladina kaidah penulisnya adalah sebelah kiri aladina harus jumlah fi'liyah. Harus ini. Kenapa harus? Jawabannya adalah karena di dalam lafadz aladina itu aladina adalah suatu kata yang bermaksud menghimpun perbuatan orang-orang dalam perbuatan yang sama, himpunan. Misalnya kita bahas yuminuna ya. Misalnya zaman Musa ada orang berbuat yuminuna. Zamannya Nabi Isa ada orang berbuat beriman. Zaman sekarang udah beriman, maka di akhirat nanti aladina minuna, aladina manu, kumpulan orang-orang beriman. Terserah zamannya beda nggak masalah, apa perbuatannya sama. Makanya berarti di dalam aladina ada fiil di dalamnya, perbuatan orang-orang. Makanya yuk minuna itu atau fiil atau jumlah fi'liyah menyatu di dalam aladina. Karena menyatu, makanya jumlah filia yang sebelah kiri aladina itu kedudukannya adalah dianggap nggak tertulis lama hala. Ya, nggak tertulis. Maksudnya apa? Ada tiadanya yuminuna nggak pengaruh bagi aladina, nggak pengaruh. Jadi aladina adalah isim mausul, kata sambung. Nah, di dalam aladina ada fiil-fiil orang-orang yang dalam berbuat yang sama meskipun zamannya beda. Berarti aladina adalah suatu lafaz yang bermaksud menghimpun. Makanya di Al-Quran tidak semua aladina bermaksud manusia loh ya. Bisa bermaksud malaikat, bisa bermaksud sesuatu, sosok makhluk, nggak harus manusia. Kebetulan di ayat 3 ini, karena bicara mengenai manusia, maka aladina seartinya saya artikan orang-orang. Padahal di berbagai surat yang lain, aladina bisa artinya yang, nggak usah pakai orang-orang. Karena bermaksud kepada para malaikat misalnya. Ada ayat yang lainnya. Jadi aladina adalah suatu lafaz isim mausul yang di dalamnya terdapat jumlah filia, perbuatan manusia-manusia atau perbuatan sosok yang dalam ini. Maka fiil yang tertulis sebelah kirinya itu menyatu dengan aladina. Karena menyatu, maka la mahallalaha. Tidak ada kedudukan i'rab bagi fiil yu'minuna yang sebelah kiri itu. Ini hikmahnya kenapa semua fiil sebelah aladina pasti lama halalaha. Kenapa punya kedudukan? Karena ada nggak ada atau tertulis maupun nggak pengaruh bagi aladina di sini, nggak pengaruh. Ya, ini tentang yuminuna maksudnya apa? Jumlah fi'liyah sebelah aladina pasti kedudukannya adalah lama halal, nggak ada i'robnya. Jadi yuminuna adalah jumlah fi'liyah yang nggak punya kedudukan, tidak mansubun, tidak marfuun, tidak majrurun. Pokoknya nggak punya status. Karena yuminuna menyatu dalam diri isim mausul. Berikutnya. Nah, sekarang yuminuna bil ghaibi. Baru ini jumlah pilihannya. Kalau alat ini sudah kita kita bahas. Yuminuna bil ghaibi. Jumlah pilihannya. Yuminuna itu la mahala. Kemudian wa yukimuna. Karena wa itu dan huruf atof. Maka yukimuna sama kedudukannya la mahala min i'rab sama. Jadi wa jumlatu yuminuna bil ghaibi dan wa jumlatu yuminuna solana silatul mausul. Apa silatu sambungan? Apa mausul yang tersambung? Bentar ya, putus lagi. Saya kirim lagi sebentar. Putus lagi.
Jadi silatul mausul sambungan oleh kata yang bisa tersambung dengannya atau sebenarnya alladzina sebutannya. Bentar ya, sabar dulu. Saya lanjutin. Jadi kedua jumlah filia ini di layar, yu'minuna jumlah filia, yukimuna jumlah filia. Maka kedua fiil ini statusnya adalah la mahalla. Kenapa? Karena waw kan huruf athof wa yukimuna. Karena athof berarti status yukimuna sama dengan status yu'minuna. Yani apa? Sama, yani sebagai silatul mausul, sambungan yang tersambung. Silatu sambungan, mausul tersambung. Sambungan yang tersambung oleh alladzina. Gitu kalau artinya. Li'annaha karena ia itu siapa? Jumlah fi'liyah tersebut. Jumlah kan mu'annas, jumlatun fi'liyatun pakai hala. Li'annaha. Jadi ada li'annahu, ada li'annaha. Beda loh ya. Li'annaha karena ia. Kenapa pakai ha? Karena jumlatun, karena mu'annas. Li'annaha karena rangkaian jumlah yu'minuna atau fi'liyah atau yukimuna adalah silatul mausul. Sambungan, ya, sambungan yang tersambung oleh alladzina. Sambungan yang tersambung oleh alladzina. Itu artinya. Ya. Alladzina adalah isim mausul, isim yang bisa menyambung antar kanan kirinya sendiri. Alladzina. Jadi kedua fi'il ini yu'minuna dan yukimuna dua-duanya adalah la mahalla minal i'rab karena jumlah fi'liyah setelah alladzina. Berikutnya. Sekarang yunfikuna. Sekarang yunfikuna. Memang di sini urutannya adalah berbunyi aslinya ya alladzina sebelah kiri jumlah filia. Alladzina sebelah kiri adalah jumlah filia yukimuna. Sama berikutnya alladzina sebelah kirinya jumlah filia berbunyi yunfikuna. Sama yunfikuna juga sama kedudukannya kayak yuminuna la mahalla minal i'rab. Kenapa? Karena silatul mausul sambungan dari huruf athof wa yukimuna dan wa mimma razaqnahum. Loh, kenapa kok sambungan padahal kan di akhir ayat? Ingat bahwa susunan aslinya yunfikuna pernah saya berikan dalam tematik itu enggak seperti ini. Aslinya enggak di akhir kalimat, tapi di awal kalimat setelah sebelum mimma. Setelah wa, antara wa dengan mimma. Di sini letaknya wa yunfikuna mimma razaqnahum. Jadi wa adalah huruf athof menyambung juga pengaruhnya status yu'minuna jumlah filia yang la mahalalah minal i'rab. Makanya yunfikuna. Kenapa lam halalaha? Karena yunfikuna nasibnya sama dengan yuminuna. Ya, ini apa? Sebagai fi'il yang tersambung dengan isim mausul. Maka nggak ada kedudukan i'rabnya. Ya, ini berikutnya sekarang. Wa mimma razaqnahum. Kalau yunfikuna jumlah fi'liyah, lah kalau mimma razaqnahum sama di sini. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Razaqna. Razaqna. Ya, fi'ilnya razaqna. Hum objeknya. Razaq dari arti ini urutannya. Razaqnahum mimma. Razaqnahum mimma. Ini aslinya. Razaq di titik. Nah, karena sebagai objek yunfikuna maka Allah didahulukan. Mimma razaqnahum yunfikuna. Yang artinya adalah yunfikuna dulu artinya mereka menginfakkan bahkan dan yunfikuna urutannya dan yunfikuna dan mereka menginfakkan dari apa yang kami berikan rizki mereka. Oh berarti yunfikuna itu fiilnya, maf'ul bihi-nya ini adalah mimma razaqnahum. Nah di dalam maf'ul bihi yang panjang ini ada jumlah filia razaqnahum. Yang ini nggak punya kedudukan. Kenapa? Karena ada ma apa yang. Oh berarti kesimpulannya isim mausul alladzina atau ma, maka sama di sini jumlah filia sebelah kiri isim mausul nggak punya kedudukan dalam i'rab. Makanya razaqnahum adalah la mahala minal i'rab li'annaha silatul mausul ma. Kenapa silatul mausul ma? Karena di dalam lafadz ma terkandung sesuatu. Ya. Mari kita bayangkan razaqnahum dihapus yang berbunyi wa mimma yunfikuna dan mereka menginfakkan dari sesuatu. Nah, suatu apa? Nah, keterangan aja razaqnahum, sesuatu yang
sesuatu yang telah kami berikan rizki mereka. Makanya jumlah filia yang letaknya sebelah kirinya ma itu dianggap tidak punya kedudukan i'rab. Kenapa? Karena hakikatnya lafadz razaqnahum sudah menyatu di dalam lafadz ma sendiri, terkandung di dalamnya. Sesuatu yang asal usulnya kami berikan rizki mereka itu. Nah, ini hikmahnya. Jadi ada dua kesimpulan. Sebelah kirinya aladina harus jumlah filia. Sama ma apa yang kan isim mausul. Sebelah kirinya apa yang kalau jumlah filia, maka jumlah filia tersebut kedudukannya la mahallalah. Berikutnya. Sekarang wa minan nasi kita bahas. Saya baca di berkata, wa minan nasi dan dari sebagian manusia, man ada orang yang yaqulu berkata, ya. Wa minan nasi dan dari sebagian manusia, man ada orang yang berkata. Kedua kalimat yang saya garis biru ini adalah jumlah ismiyah. Wa minan nasi man itu jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah, mana mubtada khobarnya? Mubtada adalah mannya. Khobar adalah minan nasi, ya. Berarti kalau di i'rab adalah gini kalau di i'rab ya. Wa harfu isti'nafiyatin mabniun ala fathin. Min harfu jarrin mabniun ala sukun. An-nasi ismul jinsi majrurun bimin. Wa alamatu jarri kasrotun doirotun lianau ismun mufradun munsorifun. Jadi sekarang wa jumlatu sekarang. Wa jumlatu minan nasi. Wa jumlatu minan nasi fi mahalli raf'in khobarun muqaddamun. Khobar yang didahulukan. Khobaruman muqaddamun. Khobar dari lafaz man yang didahulukan. Sekarang mannya. Man adalah ismul mausuli mabniun ala sukun. Ya, fi mahalli raf'in mubtadaun muakhkharun. Jadi oleh Allah man ditulis diakhirkan, sedangkan khobarnya minan nasi didahulukan. Karena aslinya seperti ini dalam bahasa Arab aslinya. Waman minan nasi. Kita lihat di layar sebelah bawah. Ini aslinya. Waman minan nasi. Dan orang yang dari sebagian manusia. Dan ada orang yang dari sebagian manusia. Ini aslinya. Man sebagai mubtada. Ingat bahwa kaidah penulisan jumlah ismiyah kan sebelah kanan mubtada. Sebelah kiri khobar. Jadi ini susunan aslinya. Sebelah kanan mubtada, sebelah kiri khobar. Ternyata oleh Allah dia ini dibalik. Ya ini khobarnya taruh sebelah kanan berbunyi minan nasi. Ini. Nah, mubtada sebelah kiri berbunyi man. Kenapa oleh Allah tidak tulis aslinya susunannya mubtada kanan khobar kiri? Jawabannya adalah kalau man ditulis sebelah kanan seperti ini, ya ini, maka jika ditulis seperti ini, maka akan rusak menrayatnya, rusak mengkalimatnya. Apanya yang rusak? Nah ini, mari kita bayangkan man seperti ini kayak bahasa Arab, seperti man. Ya. Kalau seperti ini, maka dikhawatirkan waw ini bukan huruf istinafiyah, tapi atof. Sekarang saya artikan nyambung. Kita bayangkan nomornya dilewati. Walahum dan bagi mereka adabun adimun sisa yang berat dan bagi ini man ini adalah fi mahali jarin majrur bila la. Jadi la ini untuk dua orang. Lahum sama laman minan nasi. Itu aslinya. Kalau man di sini loh ya. Sekarang saya artikan. Karena ini lahum adalah khobar adabun adimun maka selalu dari wa kepada mutara dulu. Wa adabun adimun lahum. Dan siksa yang berat bagi mereka dan bagi orang yang dan manusia. Rusak nanti. Seakan-akan minan nasi adalah termasuk pihak yang kena adab yang berat gitu kesannya. Makanya oleh Allah man harusnya didahulukan sebagai mubtada itu diakhirkan supaya nggak rancu. Maka karena diakhirkan maka wa ini sebagai pemutus pemenggal bahwa adapun adimun nggak ada hubungan dengan minan nasi, nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena mannya isim mausulnya taruh di sebelah kirinya nasi, sebelah kiri ini. Kalau mannya didahulukan, maka ada hubungannya nanti. Khawatir. Ini hikmahnya. Oh berarti kesimpulannya dibolak-baliknya kedudukan taruh kabar kapan didahulukan, kapan diakhirkan ada kaidahnya, ada aturannya, ada hikmahnya kenapa didahulukan dan kenapa diakhirkan, ada hikmahnya. Jadi ayat nomor 8 ini susunan aslinya adalah waman minan nasi.
Man mubtada'nya, minan nasi khobarnya. Berhubung dibalik, maka minan nasi khobar yang muqaddamun didahulukan, man adalah mubtada' yang muakhirun yang diakhirkan. Kalau tulis kayak aslinya, maka nanti rusak kalimatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita bayangkan seperti ini. Karena man adalah isim mausul, ingat bahwa kaidahnya i'rab tadi kita bahas masalah la mahala ya, la mahala. Lah kalau man ada di sini, maka sebelah kirinya man itu harus jumlah fi'liyah. Ya, jadi ya, ingat bahwa ini sudah kaidah nih, sudah kaidah. Kalau ada isim mausul, sebelah kiri harus jumlah fi'liyah. Ya. Lah kalau ternyata tidak jumlah fi'liyah, maka berarti ada sesuatu tersembunyi. Sama di sini, man minan nasi. Minan nasi adalah bukan jumlah fi'liyah, bukan ini. Bukan. Ini seperti mudhari' khobar, mannya mubtada', minan nasi khobar. Ya, padahal kaidahnya adalah di sini harus jumlah fi'liyah. Makanya rusak kalimatnya. Rusak kalimatnya. Oleh Allah makanya man supaya tidak rancu dengan minan nasi, mannya taruh di sebelah kiri. Berbunyi wa minan nasi man titik-titik. Bahwa man adalah orang yang berbuat yakulu. Baru ini yakulu jumlah fi'liyah tertulis. Ini hikmahnya. Man-nya dibolak-balik oleh Allah. Dibolak-balik. Aslinya man didahulukan tapi diakhirkan di ayat ini. Lanjutannya. Sekarang yakulu. Apa yakulu? Jumlah fi'liyah. Karena sebelah kan ada man, isim mausul, maka jumlah fi'liyah kalau setelah isim mausul harus la mahallala, nggak punya kedudukan. Maka kenapa la mahallal malik rob li'annaha silatul mausul man, sambungan yang tersambung oleh lafaz man. Ini langsung kesimpulan, berarti jumlah fi'liyah yang letaknya setelah isim mausul, entah aladina, entah apa yang, entah orang yang, maka jumlah fi'liyahnya itu kedudukannya adalah tidak punya apa i'rab, la mahallalaha. Lah, kenapa sudah menyatu dengan man? Nih contohnya. Lah, kalau tadi kita bayangkan man-nya ada di sebelah awal ayat, ya betul ya, benar ya. Maka nanti rancu ini yakulu. Rancu yakulu nanti. Maksudnya apa? Apa rusak kalimatnya? Karena tadi membahas tentang adabun adimun bagi man. Yakulu siapa lagi kalau gitu? Pelakunya, rancu nanti. Rancu pemahamannya. Berikutnya. Ya Yuhannasu Al-Baqarah ayat 21. Ya Yuhannasu budur rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya. Ya Yuhannasu, ini kalau dirinci berkata ya, ya artinya wahai. Namanya harfu nida'in. Huruf nida mabniun ala sukun karena ya panjang. Ayu isim ini, isim. Namanya apa? Kalau pada ismul jinsi, isim jenis. Ayu. Loh kenapa doma yu? Kenapa yu kok nggak ayya atau ayi? Kenapa doma? Jawabannya adalah, masih ingat kayak dari saya bahwa namanya huruf nida kan kata seruan. Namanya seruan berarti kan menyeru, berteriak, memanggil. Manggil siapa? Manggil kata berikutnya. Pasti manggil isim. Makanya sebelah kiri ya atau wahai pasti berbentuk isim. Nah, isim yang dipanggil, kalau isimnya sendirian, tidak bersambung dengan isim yang lainnya, maka harga doma. Misalnya, ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Dawudu, ya Ibrahimu, doma, ya Adamu, doma. Sama di sini, kenapa yu? Karena sebelah kirinya yu atau ayu, sebelah kiri ayu, itu bukan isim. Ini bukan isim loh ya, ini adalah huruf. Namanya harfu tanbih, huruf peringatan. Ya, hati-hati ya. Hati-hati, jangan dengan isim. Kalau isim nanti dikira domir nanti. Nah, itu kan nya kan. Hati-hati nih, hati-hati. Berarti langsung kesimpulan, lafadz ha yang nempel dengan ayu itu namanya huruf peringatan, namanya harfu tanbih. Huruf karena huruf, makanya yu tetap doma, Lah kalau isim dipanggil oleh huruf nida, wahai ternyata isimnya sebelah kiri masa isim lagi, maka harus fathah. Misalnya ya Rasulallahi, ya Robbal Alamina, Robba banyak fathah, Rasulah banyak fathah, ya Rasulallahi, ya kan? Ya Robbal Alamina. Karena kedua isim saling bermudhofan, bersandaran. Berhubung ha itu bukan isim, makanya doma ayu, ya. Ya harfu nida'in mabniun ala sukun, ayu ismul jinsi mabniun ala, ini mabni harus doma.
Mabniun, bukan marfuun ya. Mabniun ala dhammin. Ya, ha adalah harfu tanbih, huruf peringatan, mabni ala sukun. Nah, sekarang an-nasu. Kenapa anas kok su kenapa marfuun ya? Jawabannya adalah anas adalah badal pengganti dari ayu. Karena ayu apa doma maka anas doma. Nah, doma di sini sebetulnya bukan marfuun namanya. Mabniun ala domin apa? Karena harus. Karena harus ya. Karena harus. Ya, ya. Ini contohnya. Kenapa anasu doma? Ngikuti ayu. Ngikuti ayu. Nah, emangnya kenapa ayu itu? Karena jawabannya adalah meskipun ayu itu nggak punya arti, tapi punya fungsi. Apa fungsinya? Namanya wahai, ya kan wahai. Manggil. Manggil siapa? Manggil isim berikutnya. Siapa? Lafadz an-nasu. Wahai manusia. Nah, karena an-nasu tulisannya berawalan alif lam, maka disisipi lafadz ayyuha. Meskipun ayyuha nggak punya arti. Maksudnya seperti itu. Jadi, ayyuha adanya atau nggak ada, dihapus atau enggak, tetap an-nasu doma. Kenapa? Kalau ayyuha dihapus, alif lam dihapus. Ya nasu. Itu kaidahnya. Ya nasu. Kalau ayyuha dihapus, alif lam dihapus. Ya nasu. Berhubung oleh Allah nasunya pakai alif lam, maka disisipi ayyuha. Ya ayyuhan nasu. Jadi, ya ayyuhan nasu ini rangkaian jumlah yang namanya jumlatun nida dengan kalimat seruan. Namanya seruan nggak punya kedudukan. Ya. Kalau perkata ada kedudukannya, ya mabniun, ayo mabniun, ha mabniun, anasu mabniun. Kalau perkata. Tapi ketika dirangkaikan, apa kedudukannya? Tidak marfuun, tidak mansubun, tidak majrurun dan sebagainya. Maka dinamakan la mahalla laha. Langsung kesimpulan. Berarti kalau nemu ayat ada huruf nida, maka huruf nidanya dan isim yang dipanggil itu jadi satu kesatuan, satu jumlah, satu rangkaian jumlah namanya jumlatun nida. Jumlatun nida. Ya, la mahallalaha minal i'rab li'anna jumlatul nida. Rangkaian kata seruan. Lanjutannya, setelah dipanggil manusia, wahai manusia, setelah dipanggil, Allah berkata, ubudu, sembahlah oleh kalian. Ubudu, ini. Ubudu jumlah fi'liyah. Ubudu, sembahlah oleh kalian. Ya, kenapa dinamakan lama halal juga? Jawabannya adalah karena sebagai jawabun nida. Maksudnya jawab apa? Yakni gini. Ini dua ucapan. Pertama, nyuruh dulu, wahai manusia, wahai manusia. Nah, Allah ketika nyuruh manusia kan punya dalam tanda kutip ya, punya rencana mau ngomong sesuatu, ya kan? Oh, berarti butuh dengan ya, nasu kan ucapan sosok yang sama, satu pihak saja. Maka berarti lafadz jumlah nida ini adalah sebagai awal. Maksudnya apa? Ketika Allah pengen bilang ubudu, syaratnya adalah manggil mereka dulu. Jadi seakan-akan ini sebagai syarat seakan-akan. Tapi bukan syarat, tapi seakan-akan. Seakan-akan. Misalnya gini, misalnya ada orang namanya Ali, temannya jauh ini, siapa yang ngomong sama dia? Saya ngomong, nah sebelum ngomong saya panggil dulu. Oh berarti perbuatan manggil adalah sebagai syarat sebelum ngomong. Maka dinamakan jawabun nida. Oh siapa jawab itu? Jawab dari syarat. Mana syaratnya? Ini. Jadi jumlatun nida adalah seakan-akan sebagai syarat. Kenapa syarat? Karena untuk berkata ubudu robbakum itu pihak yang mau dikatain harus menoleh dulu. Harus merhatiin dulu. Maka perlu diteriaki, perlu diseruan, atau diseru atau dipanggil. Makanya dinamakan jawabun nida. Ini apa? Jawab dari seruan. Maka kesimpulannya, kalau ada rangkaian jumlatun nida, kalau ada huruf nida, terus ada isim berikutnya, maka kedua atau rangkaian jumlah tersebut lagi ya, berikutnya pasti fiil itu. Entah fiilnya perintah atau larangan pasti ada fiilnya setelah panggilan. Wahai, jadi setelah panggilan pasti ada. Bentar, ya ini sering putus ini.
Ya, ya. Ini kalau semakin tanggalnya tua, sini putus-putus ini masalahnya ya. Ya, apalagi mendekati apa penyembelihan ini ya, wah. Tambah disembelih sinyalnya. Sinyalnya mau disembelih, putus akhirnya. Itu ya. Jadi intinya adalah setelah ada rangkaian jumlah nida, pasti ada fiil berikutnya. Dan fiilnya adalah statusnya sebagai jawabun nida. Ya, kita bicara jawab seakan ada syarat, seakan-akan aja, tapi padahal nggak ada syarat. Ya, ini berarti yang rangkaian jumlah yang lama halalaha termasuk adalah jumlah nida dan jawabun nida. Berikutnya, ya nasu budu, wahai manusia ubudu, jumlah filia la mahalal milik rob liana jumlah tu apa jawab nida. Ubudu robbakum, robba kenapa? Maf'ulun bi dari fi'il ubudu, ya kan? Kum apa kum? Mudhafun ila dari robba. Robba alladhi yang ini alladhi si mausul. Maka setelah alladhi ketemu fi'il kan kholaqo. Jadi kholaqo adalah apa kedudukannya? La mahalalaha. Kenapa? Karena setelah isim mausul. Mana isim mausulnya? Alladhi. Berarti kholaqokum adalah apa jumlah fi'liyah yang la mahalalaha tidak punya kedudukan baginya dalam i'rab. Kenapa? Karena tersambung. Sila itu kan sambungan. Sambungan dari yang tersambung oleh lafadz alladhi. Silatul mausul oleh lafadz alladhi. Karena kalau ada lafadz isim mausul, sebelah kirinya ada jumlah filia, maka sudah menyatu di dalam isim mausul tersebut. Nih, kholaqa statusnya adalah la mahalla. Berikutnya, sekarang panjang. Kholaqakum waladina min qablikum. Panjang sekarang, panjang. Nah, entah kholaqa saja atau panjang, nggak pengaruh. Jadi, kholaqa jumlah fi'liyah. Kholaqa jumlah fi'liyah yang kedudukannya adalah la mahalla laha minal i'rab karena sebagai silatul mausul. Meskipun kholaqa disambung dengan maf'ul bihi-nya, disambung dengan atof yang lain, nggak pengaruh. Tetap kalimat panjang ini termasuk sebagai la mahalla laha. Kenapa? Sambungan dari isim mausul alladzi, ya alladzi. Sekarang kita lihat di sini. Ustadz ada aladina ini. Kan gimana min qablikum statusnya? Kan aladina kan isim mausul. Min qablikum statusnya. Jawabannya adalah karena di dalam rangkaian panjang ini ada aladina juga masalahnya. Sekarang kita bahas di sini. Aladina ketemu min qablikum. Kok enggak jumlah filia kenapa? Kita bahas. Nah, min qablikum karena bukan jumlah filia, maka ini statusnya bukan silatul mausul ya. Ini kalau i'rab ini contoh i'rab yang salah namanya. Wa jumlatu min qablikum la mahalla minal i'rab li anna silatul mausul aladina. Salah. Salah. Kenapa salah? Namanya silatul mausul adalah harus berwujud jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Jadi kesimpulannya bahwa tidak semua aladina sebelah kirinya ketemu jumlah fi'liyah. Nah, kalau ketemu jumlah fi'liyah maka jumlah fi'liyah sebelah kiri aladina termasuk silatul mausul. Tapi kalau sebelah kiri aladina ternyata kok ada rangkaian kalimat nggak ada jumlah fi'liyahnya, maka rangkaian tersebut tidak silatul mausul. Kalau gitu gimana i'rabnya? Gini i'rabnya. Saya baca i'rabnya ya dari mana nih? Dari alladhi, pojok kiri atas. Alladhi ismul mausuli mabniun ala sukun. Ya. Ismul mausul mabniun ala sukun. Sekarang kholaqa. Kholaqa fi'lun madin mabniun ala fatahin. Ya. Fi'lun madin mabniun ala fatahin. Faliu dhamir mustatirun fi jawazan takdiru huwa. Huwa. Kum dhamirun baris muntasilun mabnu ala dhamin fi mahali nasbin maf'ulun bihi dari kholaqa. Al mimu alamatul jam'i wa khafin mabnu ala fatahin. Aladina isul mausuli mabnu ala fatahin. Min harfu jarin mabnu ala sukun. Qabli ismu dzarfi zamani majrun bimin. Kum ini sama mudhafun ila dari qabli. Maka di wa jumlatu kholaqakum sampai qablikum panjang akhirnya. Panjang akhirnya wa jumlatu kholaqakum sampai qablikum la mahalal min i'rab li'annaha
silatul mausul alladzi. Jadi, kenapa? Karena alladzi adalah termasuk sambungan dari alladzi juga. Alladzi khalaqakum sama alladzi yang min qablikum. Itu aslinya. Jadi, sembahlah ubudu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Ya, sembahlah Tuhan kalian. Tuhan yang mana? Yang ini. Tuhan yang menciptakan kalian dan yang menciptakan alladzina. Jadi aslinya adalah gini, wah ini kholaqonya 2 kali. Alladzi kholaqakum wa kholaqa. Wa kholaqal ladzina min qablikum. Wa kholaqal ladzina min qablikum. Dan menciptakan orang-orang yang bukan. Makanya ini alladzina yang kedua adalah maf'ulun bi dari kholaqa. Jadi kan jadi objek. Karena sebagai maf'ulun bihi, makanya min qablikum tidak dianggap silatul alladzina dengan khalaqa tadi itu. Ini. Jadi kesimpulan singkatnya adalah nemu isim mausul misalnya alladzina kok sebelah kirinya bukan jumlah filia, maka i'rabnya adalah tidak silatul mausul. Tidak silatul mausul. Itu kesimpulan singkatnya untuk hari ini. Silakan tanyakan, silakan hari ini. Kalau nggak ada, saya terus ingat dulu. Terakhir ini. Saya tanya Ustaz. Boleh. Itu tadi kan ya ayuhan nasu, nasunya itu kan sebagai mabni Ustaz ya. 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 Dan kalau kita bandingkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, kutiba kan juga. Nah ini ya. Alladzina amanu itu juga mabni juga Ustaz. Ya, jadi keharusan doma ini hakikatnya mabni. Kenapa dia marfuun? Karena ada ayu, ya. Jadi memang anasu kalau sendirian marfuun. Ketika masuk dalam kalimat ini bisa statusnya berubah menjadi keharusannya. Tapi kalau sebagai badalun, badal adalah pengganti sebelumnya. Kalau sebelumnya dia marfuun, maka ikut marfuun. Sebelumnya mabniun ikut mabniun. Ini seperti itu contohnya. Betul. Jadi karena ayu itu menjadi mabniun, maka anasu ikutan. Ini contohnya seperti itu contohnya. Oh, bukan tapi anasu intinya sebagai munada, Ustaz. Kenapa? Bukan anasu sebagai munada yang dipanggil dari ya. Iya, betul. Munada. Apa dia munada itu? Yang terseru. Betul, yang dipanggil. Iya, doma ya. Iya, doma. Maksudnya kenapa harus doma? Karena yang dipanggil adalah satu isim. Tidak bermudhof. Tidak bersandar maksudnya. Ayu kan satu kan? Ya. Ayu kan isim. Nah, ha kan huruf. Nah, karena isim cuma satu, makanya doma. Nah, anasu ikut doma juga akhirnya. Itu maksudnya. Jadi munada kan statusnya sebagai munada. Tapi nama isimnya ismul jinsi, jenis. Atau bahkan beberapa kita sebagai isim seperti pilihan, yang mana dipilih ya. Seperti isim istifham, yang mana. Contohnya, ayu amalin, ahabu ayu amalan yang mana. Jadi ayu itu kalau bernada kata tanya, ayu artinya yang mana. Tapi kalau ayu disambung dengan huruf nida, maka ayu itu nggak boleh diartikan akhirnya. Nggak punya arti. Gitu maksudnya. Nggak punya arti. Kalau berkata nggak punya arti. Gitu. Kalau yang tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba gitu. Gimana Ustaz? Ya. Alladzina berarti mabni gitu ya? Iya, mabniun ala fatahin fi mahali raf'in ikut ayu. Fi mahalinya itu. Fi mahali raf'in badalun dari ayu. Maksudnya seperti itu. Oh, badalun dari betul. ayu. Iya, betul. Pokoknya kemudian isim badal, pengganti terus. Ustaz, amanunya. Amanu kan lain lagi, silatunya sudah. Lain lagi. Silanya alladzina berarti. Betul. Kan jumlah pilihan. Ya lain silakan. Ya Ustaz, apakah juga hak itu adalah dari anasu kan anasu jamak dari insan. Alladzina juga begitu jamak. Apakah hak itu mewakili badal dari anasu dari insan tadi? Tidak. Tidak. Oh. Jadi H ini huruf. Ya, ingat ya, ini huruf. Namanya huruf tanbih. Huruf peringatan. Ambil aja.
Nggak ada kaitan Ya, dengan jamaknya karena Anda tidak insan. tidak ada hubungannya. Ingat bahwa Nggak ada kaitan badal lafadz ya. ha, ya, lafadz ha itu tidak harus bersambungan dengan ayu. Bisa sendirian. Misalnya ada berbunyi gini ayatnya. Ha antum. Ada kan ya kan? Ha antum. Pernah dengar ya? Ha antum. Hai kalian. Ha antum. Ya kan? Makanya ha itu huruf peringatan. Jadi maksudnya ha di sini tidak harus selalu dengan ayu gandengan, tidak harus. Bisa dilihat yang lain, dia sendirian nggak usah pakai ayu. Ya, huruf peringatan. Jadi ha ini nggak ada kaitan dengan anasu, nggak ada kaitannya. Karena anasu jamak, bukan karena jamaknya, nggak ada kaitannya, nggak ada, nggak ada. Ya, bahkan maaf ya, bahkan ada di Al-Quran lafadz ha yang huruf tanbi, wahai, bahkan tanbi yang nggak ada artinya kan, itu oleh Allah alifnya dihapus malah. Ayyuha, alifnya dihapus. Banyak hak saja ada itu. Silakan cari PR dari yang lain. Satu-satunya ayat di Al-Quran tulisan ayyuha, alifnya dihapus malahan. Karena hakikatnya huruf tanbi cuma ha saja, nggak pakai alif. Hakikatnya loh ya, nggak pakai alif. Ya. Tapi di Al-Quran berhubung kita sering melihat bahwa ayyuha itu haknya selalu pakai alif, maka kita mengirupnya adalah ha harfu tanbih mabniun ala sukun. Karena kelihatan pakai alif. Padahal ada suatu ayat di Al-Quran tulisan ayyuha, alifnya dihapus oleh Allah. Nah, kalau dihapus gimana irobnya? Ayo, bingung kita kan? Ha adalah harfu tanbih mabniun ala apa? Ala apa? Apakah fatahin? Karena dia nggak ada. Bingung kan ya? Tuh, cari PR-nya. Ada ayatnya. Satu-satunya ayat tulisan ayyuha, alifnya dihapus. Ada itu. Nah, ya, satu lagi. Satu sin. Selesai. Sekarang terakhir. Lalakum tatakun kita bahas. Ya, lalakum tatakuna ini jumlah ismiyah. Apa filia nih ya? Jumlah ismiyah. Loh, dema jumlah ismiyah ini. Nama ismiyah kan mubtada sama khobar. Ya. Mana mubtadanya? Ini adalah Allah ini. Menduduki apa masuk adalah rangkaiannya. Dilihatnya kum tatakuna. Apa kumnya? Mubtadanya. Apa khobarnya? Tatakuna. Nah, apa aku maksudnya antum kan? Antum tatakuna. Apa antum? Kalian. Aslinya adalah antum tatakuna. Kalian orang-orang yang bertakwa. Berhubung dimasuki la'alla, maka dirubah jadi kum la'allakum. Apa la'alla itu? Huruf taroji. Huruf pengharapan segera. Taroji itu pengharapan segera. Harfu taroji mabniun ala fatahin. Berarti rangkaian mubtada antum dimasuki la'alla berubah jadi kum la'alakum. Nggak boleh la'ala antum kan ya. Maka la'alakum. Kum adalah isimnya la'ala. Sedangkan tatakun adalah khobarnya la'ala. Ini berarti la'alakum ini punya kedudukan roh. Meskipun hakikatnya nggak punya di sini. Tapi kalau dari dua kata ini, jumlah ismiyah, ya nah, la'alakum mubtadanya, tatakuna khobarnya. Ini contohnya yang terakhir. Jadi aslinya antum, kalau saya baca apa lafaz asli ya, asli dari aladi, dari ubudu, wahai manusia, ubudu sembahlah oleh kalian, menyembah siapa? Butuh maf'ulun bihi, sembahlah robbakum tuan kalian. Nah, tuan yang mana? Alladhi yang ini mensifati yang khalaqakum sampai min qablikum ya. Nah, kalau kalian menyembah tuan kalian yang seperti itu, maka antum tatakuna, kalian tandanya orang sedang berbuat ketakwaan. Itu kalau sudah jadi, berhubung masih perintah, maka ada huruf taroji, harapan, la'allakum. Ya. Nah, kalau mamanya la'allakum saya hapus, saya ganti antum, min qablikum, antum tatakuna. Jadi kalimat berita nanti bukan kalimat pengharapan. Oleh Allah, antum tatakuna diganti la'allakum. Kenapa la'alla masuk ke mubtada? Karena bermaksud pengharapan dari lanjut perintah ubudu tadi itu. Jadi la'alla adalah harfu taroji yang masuk ke rangkaian mubtada yang berbunyi antum. Karena dimasuki la'alla, antum dirubah jadi mutasil. Mutasil, antum kan munfasil domirnya. Karena dimasuki la'alla jadi kum la'allakum. Kum adalah isimnya la'alla. Ya. Kalau tatakun tetap khobarnya la'alla. Ini rangkaian jumlahnya. Dari singkat untuk hari ini,
Tanyakan terakhir silakan sementara. Jadi kesimpulannya adalah apa, jumlah yang tidak punya guna i'rab yang la mahallalaha, yang pertama adalah kalau dari catatan dari contoh tadi di atas, yakni jumlah filia yang setelah isim mausul alladzina. Yang kedua, jumlah filia setelah isim mausul ma apa yang. Yang ketiga, jumlah filia setelah isim mausul man orang yang. Berikutnya adalah jumlah atau rangkaian kalimat yang bernada jumlatun nida atau seruan jumlatun nida. Semoga ayatnya dilar ya. Nih, jumlatun nida adalah la mahala. Kenapa? Enggak punya kedudukan. La mahala. Begitu pula jawab nida. Kenapa jawab? Karena bermaksud bahwa syaratnya sebelum berkata ubudu ada syaratnya. Memanggil dulu, menyeru dulu. Ya nasu sebagai syaratnya baru ubudu. Jadi ini bukan jawab pengertian syarat jawab secara huruf perkata loh ya, tapi pengertian secara jumlah secara jumlah. Sekarang terakhir saya buka lagi terakhir. Nah ini terakhir sekarang. Bentar ya terakhir. Saya buka dulu. Satu lagi, ya ini rangkaian jumlah yang termasuk la mahala, rangkaian rangkaian jawab yang tidak pakai fa. Jawab yang tidak pakai fa. Bentar ya, saya buka dulu dan layarnya kan tadi putus sinyalnya. Kan masih proses di layar. Tadi putus sinyalnya. Bentar ya, putus lagi ini. Belum kelihatan di layar ya? Belum, Ustaz. Ya, ini masih putus ini. Bentar. Tempat saya sinyalnya putus ini. Ya. Bentar ini, aku putus lagi. Kenapa ini? Bentar. Jadi kalau ada huruf syarat, misalnya in, jika, lau, jika, idza, jika. Lah kalau jawabnya tidak pakai fa, maka rangkaian jawab itu la mahallala minal i'rab. Ini kalau pakai fa saja baru punya mahalul minal i'rab. Itu. Ini sambil nunggu sambung ini saya serahkan lisan dulu. Jadi kalau ada huruf syarat atau isim syarat, ternyata ada jawabnya, tapi jawabnya tidak pakai fa, misalnya apa? Pakai la sungguh, la niscaya, maka rangkaian jumlah setelah la atau sungguh itu tidak punya kedudukan dalam i'rab karena jawabnya tidak pakai fa. Itu yang sebagai akhir dari kurang kali ini. Ini karena susah nyambungnya lagi nih ya. Kenapa ini? Ini bagian soibul baitnya, hostnya. Apa sudah bisa diklik diizin masuk lagi? Ngirim, share? Ini masuk. Bisa masuk ya? Udah Masuk, diklik ya? Ustaz. Udah Oh, bisa, iya. Ustaz. Ya. Kok susah tampilnya dari saya ini? Susah tampilnya ini, kenapa ini? Sinyalnya kali ya, Ustaz. Iya. Bentar ya. Ini namanya la sinyal laha, tidak ada sinyal baginya. La sinyal laha. Enggak ada sinyal berarti ya. La sinyal laha. Semakin lama semakin pusing iya. Ustaz ini caranya Ustaz. Benar ini ya. Jadi maaf ya ini agak nih. Ini silakan kita sambil nunggu share-nya tanya boleh. Silakan pendengar ini. Jadi intinya adalah seperti itu. Yang pertama tentang Aladina. Aladina awal ayat itu punya 3 pilihan i'rab. Kedudukan loh ya. Maksudnya apa? Yang pertama bisa sebagai fi mahali raf'in khobar untuk mubtada tersembunyi. Yang kedua fi mahali nasbin atau jarrin sebagai naktun sifat atau badalun ikuti lafadz di akhir ayat sebelumnya. Tuh. Karena tidak semua Aladina awal ayat sebagai badal, nggak semuanya dilihat dulu. Karena tidak semua ayat yang awal Aladina bisa dibaca sambung dengan akhir ayat sebelumnya.
Nah, di Al-Quran saya temukan ada 11 ayat yang awalan aladina yang tidak boleh dibaca nyambung dengan akhir sebelumnya. Tidak boleh, tidak boleh. Karena nggak boleh, maka aladina statusnya adalah tidak boleh dianggap badal, tidak boleh sebagai naktun, tidak boleh, karena nggak ada hubungannya. Sekarang PR-nya boleh nyari. Di surat mana saja ada ayat awalan aladina, tapi tidak bermaksud mausul, sambungan dari ayat sebelumnya. Ada itu. Karena nggak ada sambungannya, maka secara kaidah baca Quran nggak boleh disambung. Boleh disambung. Kalau dari Al-Baqarah nomor 3 boleh kan, misalnya lil muttaqina ladina boleh sambung. Hudan lil muttaqina ladina boleh sambung. Kenapa? Ladina adalah profilnya mutakin. Tapi ada di surat yang lain, satu ada 11, ada 11 ayat sama 30 juz, 11 ayat, itu awal ladina tapi nggak boleh disambung karena hubungan dengan ayat sebelumnya. Itu PR. Silakan koleksi. Di surat mana saja ada aladina nggak bisa nyambung. Ini kayaknya ini nggak bisa ngirim lagi ini. Kenapa ini? Saya nggak tahu ini. Nggak ada tanya kan? Silakan sementara. Nggak ada ya? Ya. Itu dulu sementara. Maaf, hari ini kita ada sedikit trouble di akhir tampilan tentang rangkaian jumlah yang jawab yang ghairu jazimin namanya. Jadi kalau nemu huruf jawab tapi tidak pakai fa jawabnya, maka sebelah kirinya fa adalah rangkaian jumlah jawab tapi yang tidak statusnya jazimin. Tidak ada majzumun maksudnya, tidak majzumun. Jadi lama halalah. Tuh. Nanti boleh jawab dalam gurunya masing-masing. Itu dulu sebentar hari ini ya. Untuk pertemuannya. Maaf tidak maksimal karena ada trouble tadi la sinyalalaha. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz.